welcome to my channel. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar Excel dari nol di part 3. Nah, di sini saya sudah merapikan datanya ya. Jadi di part 3 ini kita akan membahas tentang pengaktifan rumus Excel. Jadi yang part 1 2 itu masih pengenalan seputar tampilan Excel ya, dan bottom-bottomnya, tombol-tombolnya gitu. Jadi di part 3 kita sudah mulai memasuki rumus Excel yang paling sering dipakai. Jadi Excel itu tujuannya apa ya? Untuk ini mengoperasikan rumus ya, untuk memakai rumus-rumusnya supaya memudahkan pekerjaan kita. Nah, di sini sudah saya rapikan ya, data yang kemarin kita punya sudah ditambah juga semuanya. Jadi di sini kita kan mau memakai rumus, sudah mulai masuk memakai rumus. Jadi kalau di Excel itu, kalau kita mau memakai rumus, kita harus klik ya, harus pakai sama dengan. Jadi kalau di Excel itu rumus apapun, seluruh rumus itu pakai sama dengan. Jadi sama dengan itu untuk mengaktifkan kalau kita memakai rumus gitu. Jadi kalau nggak ada sama dengannya, nggak kebaca sama si Excel tadi gitu. Nah, di sini misalnya kita mau menjumlahkan. Ketika kita mau menjumlahkan secara manual ya, untuk awal gitu bisa misalnya ini udah sama dengan, kita klik yang mana yang mau kita jumlahkan, misalnya yang 36. Kita klik di 36, dia akan muncul B3. Jadi B3 ini tandanya dia mau merekam si sel kita tadi. Dia mau merekam sel kita itu, kalau itu yang akan dioperasikan. Misalnya kita mau menjumlahkan B3 pulpen dan buku, maka kita klik yang tombol tambah ya, yang tambah, terus kita klik yang buku, yang 24 B4. Setelah itu kita enter. Jadi terlihat hasilnya 60 gitu untuk menjumlahkan. Jadi untuk menjumlahkan manual kita klik sama dengan sel yang mana yang mau kita tambah, tadi yang B3 ditambah B4 gitu, langsung kita enter. Itu untuk yang menjumlahkan. Kalau untuk pengurangan seperti apa? Sama, kita klik yang sama dengan. Setelah itu kita klik yang 36 ya, B3 dikurang tanda kurang, dikurang yang B4, enter. Jadi hasilnya 12 gitu. Jadi kalau tetap tambah tanda tambah, kurang juga tanda minus gitu. Yang selanjutnya kalau kita misalnya mau mengkali jumlah dan harga misalnya, kita bisa klik sama dengan lagi, terus klik sel yang mau dikalikan. Di sini sama, kita tetap buat yang B3. Setelah itu kita buat tanda bintang ya, yang ini tanda bintang yang seperti ini. Setelah itu kita klik harganya, misalnya yang C3. Setelah itu kita enter gitu untuk yang pengalian. Nah, kalau untuk pembagian seperti apa? Sama, kita klik sama dengan, misalnya kita klik yang harga. Setelah itu bagi itu garis miring ya, garing, terus kita klik yang jumlah yang dibutuhkan, enter. Nah, itu untuk pembagian. Jadi untuk rumus sederhana, tanda tambah itu tetap tanda tambah, kurang itu minus, kali itu bintang, dan pembagian itu garis miring. Itu untuk rumus sederhananya di Excel gitu. Nah, kerennya Excel itu ketika kita misalnya di sini mengganti jumlah yang dibutuhkan ya, yang ini misalnya kita buat jadi 30. Kita enter. Nah, jadi semua hasil perhitungan kita tadi akan berubah. Jadi dia 30 tambah 24, terus 30 dikurang 24, setelah itu 30 dikali 50.000, dan 50.000 dibagi 30. Jadi kalau kita ubah datanya, rumusnya juga akan berubah sesuai mengikuti data tadi. Jadi kita nggak usah ubah manual lagi gitu. Itu kerennya Excel ya. Jadi kalau kita ubah data, dia akan otomatis tersedia di rumus. Nah, itu untuk yang rumus umum ya, rumus yang paling sederhana di Excel. Nah, ini rumus yang sering dipakai di Excel. Jadi di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan, ada jumlah item yang dibutuhkan, rata-rata stok, banyak jenis item paling tinggi dan item paling rendah. Ini rumus umum yang akan sering dipakai di Excel ya, rumus sederhananya Excel.
Nah, kalau kita ingin menjumlahkan item yang dibutuhkan selain dari tadi kita menjumlahkan manual, misalnya dari B3 sampai B7, B3 tambah B4 tambah B5 tambah B6, itu bisa, tapi ada rumus sederhananya. Nah, kita pakai yang tetap sama dengan, jangan lupa sama dengan, itu untuk mengaktifkan rumus gitu ya, sama dengan. Nah, untuk menjumlahkan kita pakai rumus sum untuk total ya, sum. Setelah itu kita buka dengan tanda kurung. Jadi tanda kurung ini kita mau memakai rumus ini, si sum itu kita mau memakai sum, berarti kita mau menjumlahkan, kita buka tanda kurung. Jangan lupa setelah rumus itu pakai tanda kurung gitu ya, sama dengan rumus tanda kurung gitu. Nah, misalnya kita tadi mau menjumlahkan yang 30, bisa secara, misalnya kita mau menjumlahkan beberapa item ya, kita bisa klik yang 30, setelah itu titik koma, bisa juga koma tergantung versi Excel-nya ya, di PC masing-masing teman-teman. Setelah itu kita mau menjumlahkan pulpen terus pensil, setelah itu titik koma lagi kita menjumlahkan penghapus. Jadi buku dan penggaris nggak mau kita jumlahkan. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, udah tutup kurung berarti artinya rumus kita sudah selesai dan kita enter. Nah, ini untuk jumlah pulpen, pensil, dan penghapus. Nah, itu untuk beberapa item ya. Kalau kita misalnya mau menjumlahkan seluruh item, bisa saja. Nah, ini kita ke double klik ya. Double klik itu untuk mengubah rumus kita. Untuk misalnya kita mau mengganti nih yang B5 tadi pensil, kita mau menghapus nih, nggak mau pensil, mau diganti buku. Nah, bisa, tapi di antara titik koma itu ya, gitu. Jangan, titik komanya jangan terhapus. Jadi bisa. Nah, itu kalau untuk mengaktifkan. Jadi mengaktifkan selnya itu untuk mengubah rumus atau menambah data kita bisa double klik, ataupun kalau di keyboard kita bisa kita arahkan ya ke sel kita bisa klik di keyboard yang F2 gitu. Jadi sel kita akan aktif untuk mengubah si rumus tadi gitu. Jadi kita enter terus kita delete. Nah, kita mau menjumlahkan seluruhnya nih. Jadi kalau menjumlahkan seluruhnya kita buat sama dengan terus si sum tadi, buka kurung. Nah, kalau kita mau menjumlahkan jangan diklik satu-satu, memang bisa tapi akan lebih lama ya. Kalau kita ingin lebih cepat, kita blok aja nih semua sampai ke bawah. Nah, jadi ini titik ini ya, tanda titik 2 ya. Jadi B3 titik 2 B7 itu artinya yang mau dijumlahkan itu dari sel yang B3 sampai B7 sampai. Nah, setelah udah aktif seperti ini, kita tutup kurung dan kita enter. Maka seluruh jumlah yang dibutuhkan akan terjumlahkan secara otomatis gitu. Itu untuk rumus sum. Jadi sum itu untuk menjumlahkannya, menjumlahkan data kita gitu. Selanjutnya di sini kita mau buat rata-rata stok per item. Jadi kalau rata-rata di Excel itu pakai rumus average. Nah, lagi-lagi seluruh rumus itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi nggak ada kita buat sama dengan rata-rata. Jadi dibuat sama dengan average. Jadi nggak bisa kita buat sama dengan rata-rata ya. Nah, itu harus dihafal, harus diketahui sih, nggak perlu dihafal, diketahui. Kalau kita sering mengolah data akan tahu sendiri gitu. Jadi kalau untuk rata-rata kita pakai yang average di Excel ya. Kita langsung buat sama dengan average. Oke, kita buka kurung lagi untuk mengaktifkan average ya, nah, aktif, tanda aktif, dia ada keterangan di bawah nih. Oke, kita buka kurung. Setelah average, kita blok aja rata-rata mana yang mau kita ketahui, baik estimasi harga atau jumlah yang dibutuhkan. Di sini kita pakai yang jumlah yang dibutuhkannya, kita blok aja semuanya. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini terlihat rata-ratanya gitu. Jadi kalau untuk rata-rata kita pakai yang average ya. Average, rata-rata. Nah, kalau misalnya kita tadi mau tahu rata-rata beberapa saja, nggak seluruhnya dari jumlah yang kita butuhkan, kita bisa ketik aja sama dengan average.
Terus kita buat yang beberapa item aja nih. Misalnya ini B3, terus jangan lupa titik koma, terus misalnya yang pensil lagi, titik koma, terus yang penghapus, tutup kurung, enter. Jadi ini rata-rata dari 3 item gitu. Jadi titik koma gitu. Jadi item A, titik koma item B, titik koma item C gitu. Itu untuk yang average. Jadi average itu rata-rata ya. Selanjutnya kalau kita ingin mengetahui banyak jenis item, tadi kan jumlah dari item yang kita butuhkan. Kalau ini jumlah yang kita butuhkan. Kalau ini itemnya berapa item sih dari seluruhnya gitu. Jadi kalau kita mau mengetahui berapa macam, berapa banyak jenisnya, bukan jumlahnya gitu, berapa banyak jenisnya gitu. Nah, jadi kalau untuk mengetahui jenis macam-macamnya, kita pakai yang count. Jadi count di Excel. Atau kita coba ya, yang count sama dengan count. Nah, kalau count ini kita harus pakai yang angka, yang berbentuk angka ya untuk mengetahuinya. Di sini kita pakai yang misalnya jumlah yang dibutuhkan, count sama dengan count, terus yang jumlah yang dibutuhkan, tutup kurung, enter. Nah, jadi ada 5 jenis item yang mau kita beli gitu. Itu untuk count. Jadi kalau misalnya dia nggak angka, kita mau taunya dari jenis item ini, misalnya kita pakai count tadi ya, sama dengan count, terus kita mau dari ini, bukan dari bentuk angka, nah kita tutup kurung, dia akan 0 karena dia nggak kebaca. Jadi count itu dipakai kalau dia berbentuk angka. Sedangkan kalau dia berbentuk huruf, dia pakai count E. Atau kalau di sini bacanya ditulisnya counta ya. Jadi count E gitu. Jadi di sini tadi kita pakai yang count ya. Sama dengan count karena kita mau melihat dari jumlah yang dibutuhkan, atau estimasi harga bisa juga yang mana saja. Nah, jadi 5. Jadi kalau count, kalau banyak jenis, kalau macam-macamnya itu bisa kita cari lewat count, rumus count atau counta ya. Count A. Jadi bisa count atau count A untuk yang banyak jenisnya gitu. Itu untuk mencari banyak jenisnya, macam-macamnya. Ada 5 macam yang mau kita beli di sini. Selanjutnya item paling tinggi. Mana sih barang yang mau kita beli yang paling banyak gitu? Barang yang paling banyak. Jadi kalau untuk yang paling tinggi kita pakai yang maksimum ya. Jadi kita masukkan, jangan lupa sama dengan max. Terus kita buka kurung untuk mengaktifkan selnya. Setelah itu kita blok aja lagi semua. Mana yang paling tinggi, tutup kurung, kita enter. Nah, jadi yang paling tinggi itu ada 30, itu 30 pulpen gitu. Jadi kalau untuk mencari item paling tinggi kita pakai rumus max ya. Kalau untuk yang rendah kebalikannya, berarti kita pakai yang minimum. Jadi langsung aja dimasukin sama dengan min. Terus kita blok lagi. Kita tutup kurung, kita enter. Jadi min. Ini untuk yang minimum. Jadi ini rumus dasar Excel, rumus yang paling banyak dipakai Excel untuk awal-awal ya, untuk permulaan. Jadi ini beberapa rumus untuk mengaktifkan Excel. Ada tadi udah ada yang tambah, kurang, bagi, kali gitu. Nah, di sini ada 5 rumus ya, ada sum, average, count atau count E, tergantung kalau dia angka tadi count, kalau yang dia huruf dia pakai count E, terus mencari nilai tertinggi itu max, kalau mencari nilai terendah itu min gitu. Jadi ini beberapa rumus yang paling umum, yang paling sederhana dipakai di Excel. Jadi kalau bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalau saya update video lagi, teman-teman tidak ketinggalan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like and share supaya makin banyak yang tahu dan kebermanfaatannya makin luas. Oke, see you in the next video. Terima kasih.